Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkina Aulia dengan NIM G00236162. Di sini saya akan membuat video inhal anatomi. Saya akan share screen terlebih dahulu. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang anatomi sirkulasi fetal dan anatomi sirkulasi orang dewasa. Yang pertama, eh, akan menjelaskan sirkulasi fetal, selanjutnya sirkulasi dewasa, yang terakhir ada kelainan kongenital. Nah, yang pertama ini ada sirkulasi fetal. Jadi, sirkulasi fetal itu dia dimulai dari plasenta, lalu dari plasenta ke vena umbilicalis. Nah, vena umbilicalis ini nanti dia membawa O2, lalu setelah ke vena umbilicalis ke ductus venosus, lalu ke vena porta hepatica, setelah ke vena porta hepatica ke vena cava inferior, lalu ke atrium dextra, lalu ke foramen oval, lalu di foramen oval itu sepertiga ke ventriculus cordis dexter. Dia itu untuk mengalirkan darah ke pulmonal. Lalu selanjutnya ke atrium sinistra, selanjutnya ke ventriculus cordis sinister, lalu ke aorta, lalu ke sistemik atau ke seluruh tubuh, dialirkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya kembali ke core lagi melalui vena cava superior sama inferior, lalu ke atrium dextra, lalu ke ventriculus cordis dexter. Nah, sebelum ke turun pulmonal, dia tuh masuk dulu ke ductus arteriosus, dia membawa CO2. Nah, lalu ke aorta descendens, selanjutnya ke arteri iliaca communis. Nah, yang terakhir ke arteri umbilicalis, lalu ke plasenta. Untuk gambarnya sama seperti tadi. Selanjutnya ada sirkulasi orang dewasa. Jadi, sirkulasi orang dewasa. Nah, jumlah darah yang mengalir dalam sirkulasi orang dewasa itu mencapai 5 sampai 6 liter. Nah, darah bersirkulasi dalam sistem sirkulasi sistemik sama pulmonal. Jadi ada dua. Di dewasa itu ada sistemik sama yang pulmonal. Nah, saya akan menjelaskan yang sistemik terlebih dahulu. Nah, sistem sirkulasi sistemik itu, dia tuh dimulai ketika darah mengandung banyak oksigen yang berasal dari paru-paru. Nah, kemudian dipompa keluar oleh jantung melalui ventrikel kiri ke aorta. Selanjutnya ke seluruh tubuh melalui arteri-arteri hingga mencapai pembuluh darah yang diameternya paling kecil. Jadi, begitu. Selanjutnya, kapiler tuh melakukan gerakan kontraksi dan relaksasi secara bergantian yang disebut dengan vasomotion, sehingga darah itu mengalir secara intermiten. Nah, dengan aliran yang demikian terjadilah pertukaran zat dari dinding kapiler yang hanya terdiri dari selapis endotel. Nah, ujung kapiler tadi tuh dia tuh membawa darah yang teroksigenasi. Teroksigenasi itu dia eh, O2 sama nutrisinya kurang. Nah, disebut arteriol. Sedangkan ujung kapiler yang membawa darah terdeoksigenasi disebut venul. Terdapat hubungan antara arteriol dan venul, namanya tuh capillary bed, yang berbentuk seperti anyaman. Ada juga hubungan yang langsung dari arteri ke venul, melalui arteri vena anastomosis. Nah, darah dari arteriol tadi itu mengalir ke venul, kemudian sampai ke vena yang besar, vena cava inferior sama vena cava superior. Lalu kembali ke jantung kanan atau atrium kanan. Nah, dari atrium kanan itu selanjutnya masuki ventrikel kanan. Nah, melalui katup tricus vidalis. Itu yang sistemik. Kalau sistem sirkulasi pulmonal, jadi sistem sirkulasi pulmonal itu dia dimulai ketika darah yang terdeoksigenasi yang berasal dari seluruh tubuh itu dialirkan melalui vena cava inferior dan vena cava superior. Nah, kemudian dia tuh kan ke atrium kanan, selanjutnya ke ventrikel kanan. Lalu mereka meninggalkan jantung melalui arteri pulmonalis yang menuju paru-paru. Nah, di dalam paru-paru itu
darah itu mengalir ke kapiler paru, di mana terjadi pertukaran zat dan cairan, sehingga menghasilkan darah yang teroksigenasi. Dari darah yang terdeoksigenasi, dia menjadi darah yang teroksigenasi. Nah, oksigen itu diambil dari udara pernapasan. Nah, darah yang teroksigenasi ini kemudian dialirkan menuju vena pulmonalis, menuju ke atrium kiri, dan selanjutnya memasuki ventrikel kiri melalui katup mitral atau picus pedalis. Nah, darah dari ventrikel kiri ini kemudian masuk ke aorta untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, dan dimulai lagi ke sirkulasi sistemik yang tadi. Jadi secara ringkasnya, sirkulasi orang dewasa itu, eh, orang normal dewasa itu dari atrium kiri. Nah, dari atrium kiri melalui katup mitral ke ventrikel yang kiri. Nah, lalu ke aorta ascendens, lalu ke arcus aorta, lalu ke aorta descendens, lalu ke arteri sedang, lalu ke arteriol, lalu ke capillary bed, lalu ke venule, terus ke vena sedang, vena besar. Vena besar itu vena cava inferior dan vena cava superior. Lalu ke atrium kanan, lalu melalui katup tricuspidalis, dia itu ke ventrikel yang kanan. Lalu ke arteri pulmonalis, lalu ke paru-paru, lalu ke vena pulmonalis. Nah, yang terakhir dia ke atrium yang kiri. Selanjutnya adalah kelainan kongenital. Nah, kelainan kongenital itu ada PVO, PDA, VSD, sama ASD. PVO itu patent foramen oval, PDA itu patent ductus arteriosus, VSD itu ventricular septal defect. Kalau ASD arterial septal defect. Nah, kalau PVO tuh dia tuh penyakit jantung bawaan ketika lubang yang terletak di antara serambi kanan dan serambi kiri jantung tidak menutup secara sempurna setelah bayi lahir. Jadi pas bayi sudah lahir tuh harusnya dia tuh PVO-nya itu dia nutup, tapi dia tidak nutup. Nah, akhirnya menjadi kelainan yang namanya PVO. Lalu paten ductus arteriosus, dia itu kelainan karena rubella. Lengkapnya adalah kayak katarak gitu, katarak, tuli dan mikrosefal. Lalu ada ventricular septal defect. Nah, dia tuh cacat jantung bawaan akibat adanya lubang pada jantung yang terjadi pada saat bayinya tuh lahir. Lalu ada arterial septal defect. Nah, defek kongenital yang berupa lubang pada sekat intraseptum. Nah, sudah selesai. Terima kasih. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.